Selamat malam Ibu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Obrolan kita tentang hubungan interpersonal di kampus ya Bang. Oke, kita bersama. Siap. Untuk mulai pertanyaannya silakan lihat. Bapak ini sekarang kan dosen ya di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Persis. Bapak itu udah jadi dosen tuh berapa tahun Pak di universitas itu? September tahun ini genap 3 tahun kurang lebih. Nah, kalau ingat kembali kan, coba bisa nggak Bapak ingat-ingat kembali pas Bapak awal jadi dosen itu kesan pertama Bapak tuh tentang interaksi sama mahasiswa tuh gimana Pak? Apakah kaget, senang, atau malah bingung sama mahasiswa-mahasiswa di UPP? Iya pastinya bingung ya. Sebenarnya mungkin nggak hanya sekedar persoalan saya masuk di profesi baru, tapi mungkin juga berkaitan sama hal yang lebih luas, yaitu sosial budaya. Karena saya berangkat dari Jawa, mengajar di Karawang dengan bahasa penutur Sunda. Nah itu sangat berpengaruh terhadap gaya komunikasi saya. Jelasnya kebingungan. Bahasa lokal saya bahasa Jawa. Saya di sini dibangsa menjadi bahasa Indonesia. Tentu ada diksi yang tidak ada diksi yang harus disesuaikan kembali si pendengarnya. Jadi jelasnya awal saya di profesi ini saya mengalami barangkali penyesuaian ulang ya terkait komunikasi dan interaksinya. Seharusnya seperti apa terhadap mahasiswa. Belum lagi soal karakteristik mahasiswa di kampus kami dengan menurut saya lebih heterogen daripada kampus yang lain ya. Ada mahasiswa bekerja, ada mahasiswa reguler. Ya. Jelasnya itu saya mengalami kebingungan untuk pertama kali di profesi. Boleh tahu nggak sih Pak awal mula ceritanya sedikit itu? Kalau yang saya tahu kan Bapak cenderungnya ke filsafat ya, tapi bisa jadi dosen gitu. Bisa diceritain nggak awal mulanya? Awal mula saya masuk ke akademisi ya. Sebenarnya kan panjang ya, tapi karena kita mungkin dibatasi oleh waktu, teman-teman cuma berapa menit? 15 menit, jadi coba saya rangkum aja. Saya merasa kehidupan saya itu berubah setelah tragedi patah hati. Wow, Patah hati. Jadi ada satu filosofi itu saya senang dengan kalimat ini. Perubahan manusia itu sangat mungkin. Perubahan itu bisa didasari oleh dua hal. Jika hatinya terluka atau pikirannya terbuka. Nah, barangkali saya yang ada di pertama bisa terbuka. Yang akhirnya mendorong saya untuk terus menulis ya, bukan menulis ilmiah, tapi sastra. Lazimnya orang patah hati kan biasanya mendadak jadi penyakit ya biasanya. Kalau seperti itu. Nah, kita terus nulis di situ, akhirnya dilirik oleh beberapa orang, diterima oleh halayak, diajak join ke komunitas, dipaksa untuk menulis. Nah dari situ saya mengklaim ternyata tanpa saya sadari saya sudah menjadi penulis. Nah masuk ke komunitas yang ternyata sastra itu nggak hanya berbicara soal luka ataupun elegi dan seterusnya, tapi banyak lain. Akhirnya ada titipan dari teman untuk mendorong saya masuk ke akademisi lanjutannya atau di S2-nya. Sampai di situ ketemu tulisan ilmiah, buat saya nggak sebegitu berbeda jauh dengan tulisan sastranya. Nah, jadi saya punya bekal menulis di sastra di situ, yang akhirnya ketika menulis artikel ilmiah itu sangat termudahkan. Kenapa harus di profesi ini? Karena saya doyan bicara, Bu. Saya banyak ngomong banget, kan nggak mungkin saya ke kedai kopi ngomong banyak teori ke baristanya ya, bisa dipukul bareng saya begitu. Jadi saya memilih profesi ini karena saya bisa memaksa orang untuk berdiskusi atau berbicara banyak di situ, karena dibutuhkan ada diskusinya, karena tempatnya untuk berdiskusi, berargumen dan seterusnya. Di profesi saya hari ini Tadi kan kita menanyakan bagaimana sih kondisi mahasiswa di tempat Bapak mengajar sekarang. Ada nggak sih mahasiswa yang saya sukai? yang Nanti dulu, Pak. menarik perhatian Bapak gitu loh? Ada. Mungkin begini ya, di kampus kami itu menurut saya karena baru ya, jadi mungkin belum memiliki karakter barangkali, tapi
omongan saya bisa saja salah, tapi yang jelas pas saya awal di sini, entah itu keluar dari ketulusannya atau hanya istilahnya apa ya, sopan satu dan segala macam, saya nggak tahu, tapi banyak yang senang dengan cara pendekatan saya. Tapi ini bisa saja salah sih. Kenapa? Karena beberapa teman-teman yang lama mungkin ya persisnya untuk aktif, untuk terlibat dalam proses-proses kritis dan seterusnya dan seterusnya. Karena saya diasuh oleh kampus yang egaliter pada studi saya sebelumnya baik S1 atau S2. Tadi pertanyaannya apa? Oh ya, saya kalau kamu suka ini suka lupa ya. Akhirnya begini, itu sesuai ketertarikan itu kan biasanya sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Ada kesamaan, ada frekuensi yang sama. Di awal cukup banyak menurut saya ucapan-ucapan kagum apa segala macam. Tapi ternyata bukan itu yang membuat bisa bergetar, bukan. Tapi ketika seorang mahasiswa entah berargumen atau berpikirnya itu sama dengan apa yang saya ajarkan, rasanya di situ. Kalau saya amati beberapa teman-teman itu udah mulai cara diskusinya, bahkan diksinya itu kurang lebih sama dengan apa yang biasanya saya lemparkan ke mahasiswa. Itu yang membuat saya menjadi yang buat menarik betul, yang menarik saya itu kurang lebih mahasiswa yang di situ gitu, yang tidak takut untuk bertanya, tidak segan untuk berargumen dan seterusnya. Nah, karena itu Pak, Bapak pernah punya pengalaman yang unik atau lucu nggak Pak sama mahasiswa? Karena merasa udah mahasiswa sekarang tuh udah makin lama makin sama gitu pemikirannya. Ya unik atau lucu saat di kelas. Saya nggak tahu ya apakah ini unik ya, cuma di banyak mahasiswa saya dianggap sebagai dosen yang menyebalkan itu kali ya. Kayaknya itu deh. Bisa ceritakan Pak kenapa bisa? Ya, saya juga nggak tahu, harusnya kan ke mahasiswa sendiri, tapi beberapa yang saya tangkap ada beberapa teman-teman yang bilang Bapak beda banget ketika di kelas di luar kayak gitu. Makanya saya kalau di kelas seperti apa? Bapak kalau di kelas terkesan serius, apa ya? Kita jadi banyak ketakutan untuk bertanya pada segala macam seperti itu. Ya walaupun ini bisa diperdebat ya. Ada yang seperti itu, ada yang enggak juga gitu. Tapi lebih banyak yang seperti itu kayak gitu. Jadi menurut saya yang uniknya di situ yang tadinya teman-teman yang bekerja ini yang lebih punya kelapangan berbicara, tapi semakin apa ya, semakin hari bisa saja berganti karena sangat heterogen itu sendiri. Kita kan di kampus-kampus kalau mahasiswa bekerja tidak dibedakan di hari Minggu. Di kampus-kampus lain biasanya itu ada di weekend. Kelas pekerja tidak disendirikan di kelas malam, tapi mereka bisa masuk ke kelas pagi dan seterusnya. Dan itu yang membuat bukan cerita unik. Menurut saya karakter mahasiswa ini yang unik. Jadi tidak bisa digunakan tak pendekatan andragogi atau pedagogi itu harus menyambung. Terus Pak kalau misalkan nanti pas tadi si mahasiswa itu kan dia mungkin merasa Bapak beda di kelas daripada di luar gitu. Itu kan pasti nanti kelas suasananya anak jadi pada mahasiswa tuh jadi pada takut malah naik ke Bapak. Itu tuh kan suasananya pasti jadi kayak beda. Persis. Aku itu yang Bapak lakukan apa Pak pada saat suasana udah aku atau terakhir biasanya saya berdoa aja. berdoanya tuh gimana Pak? Kok bisa Gini, pikiran buat berdoa gitu? Narasi berdoa itu artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya gitu loh, karena ada satu teori di psikologi sosial berkenaan dengan social influence ya, bagaimana kelompok lebih banyak itu sangat bisa mempengaruhi orang lain seperti itu. Walaupun dosen memiliki otoritas sendiri untuk memerintahkan, untuk memberikan arahan dan seterusnya, tapi juga dosen saya kira atau mungkin dinamika saya lihat yang hari ini mungkin tidak bisa mengalahkan sedemikian banyak dinamika kelompok itu atau kelas itu kayak gitu. Walaupun saya sering bilang bahwa di kelas manapun jadikan kelas ini sebagai tempat bermain, jangan pernah anggap kelas sebagai neraka gitu loh, yang menegangkan ya. Ketika kita masuk kita udah lihat jam berkali-kali untuk segera pulang. Meskipun saya bilang begitu, tapi faktanya ketegangan itu tetap muncul. Ternyata bukan dari saya aja masuk mengalami ketegangan. Beberapa saya tanyakan ke mahasiswa lain, mereka juga memiliki ketegangan karena adanya hubungan horizontal. Jadi mahasiswa antar mahasiswa. Ada beberapa yang ketika mahasiswa terlihat aktif, bertanya dan seterusnya, itu mengalami intimidasi atau istilahnya apa? Ini apa dan segala macam terjadi akan
Oh ada, wow. Ada. Lagi bagi berarti ya. Apakah salah satunya dalam mahasiswa UBP? Iya Pak. Salah satunya nggak enak ya kan? Jadinya Satu-satunya banyak, mahasiswa. ah. Ya, satu-satunya memang mahasiswa. Tapi Bapak kenal dengan dia atau berinteraksi baik dengan dia? Nggak tahu itu, mereka ya. Tapi memang saya berinteraksi sih. Mungkin karena perbedaan usia itu ya. Dan dia tahu Bapak, Sebagai enggak maksudnya Bapak ada perasaan lebih gitu ke dia? ya harusnya sih tahu ya. Oh. Kalau nggak tahu berarti nggak peka aja kayak gitu. Kan sederhana sebenarnya. Ya mungkin karena Gensi kali ya Pak ya? Gensi kan sekarang pura-pura nggak paham. Bisa beneran. Bisa bener. Tadi kan yang kita bahas itu hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Kalau antara dosen dengan dosen bagaimana? Sangat baik. Oh baik. Masya Allah. Sangat baik sekali. Nggak Bapak mungkin dong menjawab nggak baik dong. Ukuran baiknya itu seperti apa? Baik Bapak banget. menjawab dengan sangat meyakinkan ya. Iyalah, sangat baik banget. Itu dengan baiknya itu gimana Pak, bisa Ya, dijelaskan? saya nggak bisa cerita semuanya ya, tapi Oke. saya punya rekan bestie gitu ya. Wow. Nah, Oke. bahkan saking baiknya menurut saya nggak pernah, ataupun sebaliknya ya, ada ketakutan untuk berkomunikasi. Jadi apapun itu bisa kita komunikasikan. Ya, hanya persoalan akademik walaupun hubungan akademisi ya pastinya ya idealnya mungkin ya itu lebih banyak membicarakan akademis harusnya mungkin, tapi karena saking tadi itu pertanyaannya saking baik-baik sajanya komunikasinya kita bisa berbicara banyak hal. Dia berbicara tentang perempuan yang dia sukainya juga misalnya gitu, tapi rasanya dia yang lebih banyak bicara sih. Biasa juga berbicara itu. Bapak menganggap baik si tadi temennya itu apa karena satu frekuensi atau karena satu kesamaan ya. Frekuensi ini saya nggak tahu alat ukurnya apa, tapi mungkin ada satu kesamaan. Persisnya ya, menurut saya beliau juga orang yang memiliki integritas di profesi ini. Menurut saya dia juga memiliki kelapangan untuk mengatakan yang benar di profesi ini. Menurut saya dia punya toleransi terhadap karakteristik mahasiswa yang itu saya kira yang membutuhkan saya dengan beliau yang bisa berkomunikasi dengan hal dan lancar-lancar saya di sana. di dalam kampus apa pernah Bapak itu menghadapi masalah-masalah yang kayak konflik gitu? Saya kira antar mahasiswa atau antar dosen atau antar apa namanya sama pihak kampus sendiri? Saya kira kalau apa ya dalam teori sosialnya kan nggak mungkin kita itu bermasalah, nggak mungkin gesekan itu tidak terjadi. Dasarnya di situ karena kita berkomunikasi, karena kita berinteraksi, sehingga sangat mungkin itu menjadi gesekan. Setiap orang memiliki cara berpikir, memiliki latar belakang yang berbeda dari pengalaman masing-masing. Kalau mungkin di dosen ya bahas hari ini ya ada sesuatu yang mungkin nggak bisa dipecahkan gitu ya, tapi ini saya nggak bisa menyebutnya itu konflik, tapi ada ketidaksamaan. Jadi mungkin perihal ideologi dan terkait metodologi atau terkait beberapa rumusan-rumusan yang akademis ini kedepannya seperti apa. Nah kalau si mahasiswa lebih banyak, nah, makanya tadi ya kita sangat berbeda secara kacamata terkait akademis. Kalau sama Ya, manajemen? ada dong, pasti ada lah. Tapi kan nggak mungkin saya cerita di sini ya. Pasti ada. Itu saya kira di mana aja ya. Di mana kita bekerja itu pasti akan mengalami yang namanya saya sebutnya itu deprivasi kan. Deprivasi itu kalau secara definisinya ada kesenjangan. Nah, saya kira. Dan itu problem bangsa kita sih, masalah bukan di Indonesia banget ya. bukan kampus saya aja. Anda dari kampus mana? Kita dari kampus mana? BP. Aku mau nanya Pak. Tadi kan Bapak bilang lagi jatuh cinta ya Pak sama salah satu mahasiswa. Nah itu tuh kan Bapak masih ngajar nih. Bapak sekarang masih ngajar dia nggak Pak di kuliah? Masih. Nah Semester ini masih. itu tuh gimana Pak? Bapak di kelas gitu jaga sikap Bapak supaya tetap profesional gitu. Kalau ketemu dia di kuliah lagi dalam keadaan mengajar gitu, apakah tetap profesional atau ada Iya. perasaan yang lebih lain gitu? Ya sebenarnya kan
kalau karena gini nih, mungkin temanya barangkali tadi soal komunikasi atau interaksi, sampai mungkin melebar pada urusan-urusan yang lebih kompleks, sampai masuk ke hal-hal yang sifatnya emosional itu barangkali ya hati. Kan kita punya hak ya barangkali ya, cinta dan benci bahkan itu hak manusia. Biasa saja. Jawabannya begini. Ya, saya terus apa ya? Ya karena itu hak dan hak itu nggak boleh jalan atau tanggung jawab. Ya saya selama tidak mengurangi kita di tanggung jawab atau profesionalis misalnya di profesi ini. Walaupun memang agak susah ya. Mau bagaimanapun tetap memang. Udah cukup ya? Udah cukup. Udah berapa? Udah cukup. Kayaknya udah deh sih. Karena waktunya terbatas ya kita nggak bisa kebanyakan ngomong nih. Berarti gampang lah kalau misalkan emang ada waktu lagi. Bikin Iya. ngulik lagi. Yang lebih dalam lagi. Saya sharing dong. Nanti lebih seru kan kita belum ada pancingan lebih lanjut ya. Tapi karena waktunya Sayangnya terbatas. waktunya itu cuma 15 menit. Ya, artinya kan gini,